Halo kawan-kawanku sekalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Dilancarkan semua rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita yang berjudul Mbarep Tunggal, yang dalam bahasa Jawa berarti anak pertama dan satu-satunya. Namun sebelum saya memulai cerita ini, alangkah baiknya bagi kawan-kawan yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan like and share video ini dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan sekalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke kawan-kawanku sekalian, tanpa berlama-lama lagi, mari simak ceritanya. Mbarep Tunggal dalam bahasa Jawa berarti anak pertama dan satu-satunya. Namun di keluargaku ini berbeda dengan makna yang lain, yang sudah dipercaya turun-temurun bahkan sejak zaman Tratu Mera, yang dalam silsilah keluarga Jawa sebagai nenek moyang pertama. Mulai dari sini cerita ini akan saya buka dengan satu kisah yang selama ini saya pikirkan. Apa hubungannya Getih Anget dengan Mbarep Tunggal dalam silsilah keluarga saya? Konon, saya bukan satu-satunya orang yang terlahir dengan anugerah seperti ini, karena sebelum saya lahir sudah ada yang mendapatkan hakikat sebagai Getih Anget, yang sekaligus menyandang nama Mbarep Tunggal, yang begitu diagung-agungkan di keluarga saya. Beliau adalah sepupu dari bude saya. Aku memanggilnya dengan nama Mas Didik. Dalam kisah ini akan sangat berhubungan dengan beliau. Kenapa Mbarep Tunggal begitu diagung-agungkan oleh keluargaku? Begini ceritanya. Saat itu, keluarga besarku merupakan satu dari 6 orang pertama yang tinggal di desa ini. Tidak mudah waktu itu untuk tinggal di sini, karena tanah di sini sangat sengak, dan bila dilihat oleh orang biasa, tanah di sini akan membuat bergidik ngeri. Sebaliknya, yang bisa melihat tanah ini akan tahu bahwasannya tanah di sini masih mengandung nilai mistis yang di luar biasa hebat, hingga butuh persiapan yang matang untuk membuka sepetak lahan. Karena itu desa ini dulu dipanggil dengan Desa Bangsa Lelembut. Kakek saya lah yang pertama membangun lahan di sini. Karena itulah beliau sangat disegani, bahkan menjadi salah satu tetua yang selalu dimintai tolong bila ada terjadi apa-apa. Namun, saya tidak akan menceritakan desa ini, karena yang akan saya ceritakan adalah fenomena Mbarep Tunggal yang ada di dalam keluarga saya. Saat itu, keluarga saya masih menganut animisme. Meskipun kami adalah Muslim, namun Muslim di zaman itu sangat berbeda dengan Muslim di zaman sekarang. Bukan kami tidak melaksanakan sholat, kami masih melaksanakan sholat, namun kami tidak mengetahui apa itu ajaran Islam yang sebenarnya. Karena itulah ajaran kejawen dan aminisme yang kuat membuat kami mengagungkan peninggalan leluhur kami. Salah satunya sesajen. Setiap malam khusus akan diberitahu oleh mereka yang mendapatkan kehormatan sebagai Mbarep Tunggal di keluarga kami. Agar kalian tidak bingung, saya akan menjelaskan sekali lagi bahwa Mbarep Tunggal memiliki makna yang berbeda dalam keluarga besarku. Mbarep Tunggal bukan tentang anak pertama dan satu-satunya, melainkan seorang anak yang dipercaya dapat berkomunikasi dengan nenek moyang kami, agar kelak keluarga kami dijauhkan dari yang namanya balak besar. Karena zaman itu, ilmu hitam masih dimiliki oleh setiap keluarga, dan sekaligus untuk menghindari keluarga besar lainnya yang mungkin menyimpan dendam dengan keluarga besar kami. Masalahnya, Mbarep Tunggal dipercaya hanya turun pada anak pertama, dan seorang Mbarep Tunggal hanya bisa dikenali dengan Mbarep Tunggal yang lain. Disinilah titik masalahnya terjadi, karena Mbarep Tunggal hanya ada dalam satu generasi,
karena merujuk pada satu kalimat, tunggal, yang berarti satu. Disinilah masalah itu muncul ketika saya terlahir sebagai mbarep tunggal di keluarga besar saya ini, karena konon ketika Pak D saya melihat dan mengatakan bahwa saya juga adalah mbarep tunggal. Beliau kaget, lebih ke arah bingung. 12 tahun sebelum saya lahir, mbarep tunggal sudah disandang oleh anak lain. Dan bagaimana mungkin dalam satu generasi ada dua mbarep tunggal dalam satu keluarga ini? Hal ini segera menjadi masalah serius bagi keluarga saya, karena bila tidak segera diambil keputusan, hal ini akan menimbulkan sengketa permusuhan sesama keluarga. Dan ketakutan itu rupanya menjadi kenyataan. Namun, kisah ini akan saya ceritakan detailnya dari sudut pandang informasi yang saya dapat dari sepupu terdekat saya yang bernama Mas Akhiat. Beliau menjadi saksi peristiwa yang tidak dapat saya ingat, karena dulu saya memang sengaja disapai atau dihilangkan. Awalnya tidak ada yang tahu bila saya mbarep tunggal, karena saya lahir di rumah sakit pada zaman itu. Kebanyakan anak-anak di desa saya hanya mengandalkan dukun beranak, dan ada satu dukun yang sudah dipercaya oleh keluarga besarku. Beliaulah yang memiliki pengetahuan tentang weton, serta keistimewaan seorang anak yang baru lahir. Beliau juga lah yang dulu 12 tahun sebelum saya lahir telah menetapkan anak yang akan melanjutkan tradisi keluarga yang sudah lahir. Hal ini menjadi sukacita di keluarga saya. Dia adalah Mas Didik. Sebelum Mas Didik, mbarep tunggal disandang oleh Pak Deno yang merupakan generasi dari Bapak. Pak Deno adalah kakak kandung dari Bapak, dan sejak kecil beliau memang paling berbeda. Bisa dikatakan dewasa sebelum waktunya. Seperti Pak Deno, Mas Didik juga memiliki perbedaan yang mencolok, bahkan lebih condong ke mengerikan. Anak yang aneh, gemar bermain sendiri, dan tidak suka berkumpul dengan anak seusianya. Namun, yang membuat semua orang takut adalah ketika Mas Didik meramalkan bahwa akan terjadi sebuah keluarga yang meninggal dengan cara ganjil. Di sini kemampuan Mas Didik sudah diakui oleh keluarga besar saya. Padahal saat itu usianya nggak lebih dari 7 tahun. Selama 3 hari berturut-turut, Mas Didik duduk dan memandang sebuah rumah. Setiap ditegur si pemilik rumah, Mas Didik akan mengatakan, "Ada api melayang-layang." Namun, si pemilik rumah tidak mengerti apa maksud ucapan anak kecil itu. Hal ini menjadi perbincangan banyak orang, sampai Pak Deno datang dan melihat. Rupanya ada banaspati di atas rumah itu. Banaspati adalah bola api yang konon dimiliki oleh mereka yang memiliki ilmu tinggi. Masalahnya, banaspati sering dikaitkan dengan sebuah bencana yang berujung kematian. Pak Deno menjelaskan pada Mas Didik bahwa apa yang dilihatnya merupakan hal yang istimewa. Tidak banyak, bahkan oleh mereka yang bisa melihat atau dapat menyaksikan banaspati terbang, kecuali mereka yang sudah dipilih langsung oleh nenek moyang kami. Benar saja, keesokan harinya salah satu dari orang yang tinggal di dalam rumah itu meninggal dengan cara ganjil. Kulitnya melepuh, diakhiri dengan borok dan nanah yang bau. Pak Deno menjelaskan segalanya, bahwa itu adalah kiriman dari seseorang yang tidak suka. Sejak saat itu, keluarga besar kami menganggap Mas Didiklah penerus dari Pak Deno di keluarga kami. Dan pada usia 9 tahun, ada makhluk hitam yang dipercaya sebagai jelmaan genderuwo yang mengasuh Mas Didik. Bahkan hingga sampai saat ini, genderuwo yang mengasuh Mas Didik kabarnya bukan genderuwo sembarangan yang biasa ada di bawah pohon pisang. Namun, genderuwo ini berasal dari gunung yang jauh,
yang tertarik dengan Getty Anget Mas Didik. Sehingga akhirnya dia mengikuti Mas Didik, menjaganya dan juga mengikutinya. Pak Deno mengatakan, genderuwo ini bukan tiang kembarnya, karena kakek saya sempat takut bila mana tiang kembar Mas Didik adalah makhluk ini. Getty Anget tidak dapat dikuasai sembarangan oleh makhluk lelembut, kecuali tiang kembarnya. Hal itu berlaku pada Mas Didik. Namun, semenjak adanya makhluk itu, Mas Didik sangat ditakuti, terutama oleh anak-anak desa saya. Karena konon, bila Mas Didik sakit hati atau marah, dapat menyebabkan bencana, penyakit bagi yang menyakiti. Selama 12 tahun itu, semenjak kelahiran Mas Didik, tidak ada yang terjadi dengan keluarga saya. Namun, semuanya berubah setelah bapak dan ibu bertemu, menikah, dan kemudian saya lahir di dunia ini. Karena kata Mas Akyat, saat saya masih bayi, yang selalu mengasuh dan tidak mau jauh-jauh dari saya adalah Mas Didik. Padahal sebelumnya Mas Didik selalu menghindar kontak dengan anak-anak yang lain ataupun orang lain. Beliau juga dijauhi oleh warga desa. Lalu, kenapa Mas Didik selalu ada di samping saya yang masih bayi? Hal ini belum terjawab sampai di sini. Saat kecil, saya terlahir dengan kondisi tubuh yang pesakitan. Sedikit-sedikit badan gampang sekali panas, dan setiap malam saya selalu suka ketawa sendirian di samping bapak dan ibu yang tidur bersama-sama dalam satu bayang atau kasur. Hal ini membuat bapak ibu kadang penasaran. Pernah sesekali ibu, yang notabene-nya lebih sensitif daripada bapak, suka mendengar suara-suara tertawa yang menyerupai suara kuntilanak atau apapun itu. Setiap malam selalu saja ada yang datang dan membuat saya masih bayi tertawa. Hal ini segera diceritakan kepada Pak Deno. Dan ketika di Terawang, Pak Deno begitu kaget. Hampir di setiap sudut rumah saya ada penghuni yang tak diundang, menunggu saya saat sendiri. Awalnya Pak Deno masih belum curiga dan menganggap hal itu biasa saja, karena umumnya makhluk seperti itu memang gemar sekali menggoda bayi. Karena indera mereka masih sangat sensitif. Ini alasannya kenapa bayi bisa melihat hal-hal yang tidak dapat disaksikan oleh orang dewasa. Karena mereka masih dianugerahi dengan mata batin terbuka. Seiring bertambahnya usia, mata batinnya akan tertutup dengan sendirinya. Namun rupanya, Pak Deno tidak tahu menahu bahwa saya berbeda dengan anak-anak yang lain. Semua diketahui setelah kejadian yang menimpa saya di suatu tempat yang jauh. Tradisi yang masih dilakukan keluarga besarku adalah arisan keluarga. Biasanya diadakan setiap rumah anggota keluarga secara bergantian, dan pada hari-hari yang khusus, acara ini diadakan di tempat-tempat yang jauh. Saat itu, katanya, saya sempat menghilang selama 1 hari 1 malam. Berawal dari arisan keluarga di rumah Bu Leksiri. Saya yang awalnya diasuh oleh sepupu perempuan saya, tiba-tiba menghilang begitu saja. Di sini Mas Akyat mengingatkan, coba ingat-ingat, dulu usiamu sudah 4 tahun dan kebetulan aku juga ada di sana. Ketika mendengar itu, akhirnya pertanyaan saya selama ini terjawab. Dulu saya sering memikirkan sesuatu tentang sebuah pohon, yaitu pohon keres atau yang disebut dengan leci Jawa yang tumbuh subur, di mana dahan dan daunnya sampai menempel di tanah. Di sana saya sedang bermain. Mas, apa tempatnya ada pohon keresnya? Mas Akyat hanya menatap dengan diam, lalu berujar, ya, di situ kamu sudah ditemukan oleh Pak Deno. Sebelumnya sudah menghilang 1 harian.
Dari situlah Pak Deno baru sadar bahwasannya saya sama seperti Mas Didik. Dan dari sana juga Pak Deno akhirnya paham kenapa saya gampang sakit. Rupanya saya dan Mas Didik tidak boleh didekatkan satu sama lain, terutama saya, di mana Mas Didik akan banyak mengambil yang disebut jiwa. Sejak saat itu, saya nggak boleh lagi dekat dengan Mas Didik. Namun kabarnya genderuwo hitam itu jadi lebih sering datang ke rumahku, dan ibulah yang menjadi saksi makhluk itu selalu datang menemuiku. Bapak sehari-hari bekerja sebagai tukang beca waktu saya masih kecil, dan malam itu bapak belum pulang narik. Ibu di rumah sendirian menemaniku main daun singkong. Hari sudah petang. Di dalam rumah gubuk saya tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Suaranya intens, dan itu jelas bukan bapak. Tidak ada salam dan hanya ketukan pintu. Rumahku masih menggunakan tembok bambu, sehingga ada celah untuk melihat apa yang ada di luar. Rupanya kosong, dan setiap ibu kembali ke tempatku, ada yang mengetuk lagi. Hal itu terjadi terus-menerus sampai akhirnya ibu membuka pintu, dan benar saja, ibu tidak melihat siapa yang ada di sana. Di depan rumah saya ada pohon mangga. Dilihatnya ke sana kemari, masih tidak menemukan siapapun. Pas ibu memutar balik badan, ibu terlonjak kaget. Rupanya ada makhluk hitam besar. Matanya menyala merah, bertaring, dengan kuku jari panjang, tengah menggendong saya. Ibu melihat saya tampak senang di gendongan makhluk itu. Ibu menjerit keras, namun makhluk itu menjambak ibu dan membuatnya jatuh pingsan. Bapak pulang dan melihat ibu sudah terkapar. Namun anehnya, saya ditemukan ada di dalam kamar, tertidur lelap di atas kasur. Malam itu, sontak bapak langsung bertemu Simba. Mbah saya ini adalah orang yang ilmunya cukup tinggi. Saya biasa memanggil beliau dengan Mbah Nang, yang artinya Mbah Lanang, atau Mbah laki-laki. Rupanya, Mbah Nang baru melihat apa yang terjadi dari sebilah kerisnya. Dan dengan wajah yang bingung, Mbah Nang mengatakan, makhluk itu disuruh oleh Mas Didik. Hari itu juga, semua keluarga dipanggil dan dikumpulkan dengan membahas hal ini. Dulu, Pak Deno membela Mas Didik, sampai-sampai membuat Bapak sangat marah. Karena nyawaku rupanya dalam bahaya, bukan karena Mas Didik, namun makhluk yang mengikutinya. Ada hal yang membuat Bapak khawatir. Bahkan ibu sampai mengusulkan untuk membawa saya jauh dari rumah itu, pulang ke rumah orang tuanya. Di sini akhirnya diambil jalan tengah. Pak Deno akan pergi sebentar untuk bertanya kepada Tratu Merah. Sekembalinya Pak Deno, ternyata makhluk itu tidak ada sangkut pautnya dengan Mas Didik. Karena rupanya kedatangan makhluk itu bukan atas perintah, melainkan keinginan sendiri. Sejak saya dan Mas Didik dipisahkan, Mas Didik seringkali kangen dengan saya dan menganggap saya adik kandungnya sendiri. Dan makhluk itu tidak tega melihat Mas Didik tersiksa seperti itu, sehingga akhirnya makhluk itu sering mengunjungi saya. Masalahnya, setiap saya dekat sama Mas Didik, saya pasti jatuh sakit, dan sakit itu lama sembuhnya, bahkan sering sampai sawan. Di sini, dukun beranak keluarga saya datang. Beliau marah, kenapa dulu yang membantu persalinan bukan dia pada saat kelahiranku. Gara-gara ini, tidak ada yang tahu siapa saya sebenarnya. Seorang barep tunggal itu ya seharusnya cuma satu. Nggak boleh ada dua, bisa mendatangkan musibah, kata dukun beranak itu. Di lain sisi, saya tidak bisa diapa-apakan karena masih sangat kecil dan berisiko. Setelah mencari-cari jalan keluar, Pak Deno akhirnya melakukan perwalian. Jadi,
perwalian itu semacam mengingat sesuatu satu sama lain. Pak Deno akan menjadi wali Mas Didik, sedangkan saya akan diwalikan oleh orang yang bersedia menjadi pagar bagi saya, orang yang ilmunya setara atau lebih dari Pak Deno. Di sini saya bertemu orang itu, pria parubaya yang biasa dipanggil Pak Haji Sana. Beliau berasal dari Banyuwangi, dan ketika saya datang ke rumahnya dulu, beliau langsung tahu masalah apa yang dihadapi keluarga besar saya. Ya, sudah, biar aku yang menjadi wali dari anak ini, kata Pak Haji Sana. Namun, setelah terjadi perwalian itu, ada malam di mana Pak Deno mengumpulkan semua keluarga besar di rumah Simba. Malam itu, Pak Deno mengatakan desa ini akan dilewati yang namanya Brahwaono atau tamu tak diundang. Biasanya pasukan lelembut yang melewati desa-desa. Malam itu juga desa saya lebih sepi dari biasanya. Tidak cuman keluarga besar saya yang berkumpul dan satu atap, tapi semua orang bersembunyi di dalam rumah. Suasana desa saya mencekam seperti desa mati. Anak-anak di dahinya diberi kunir, katanya biar tidak gampang sawan. Di situ saya bertemu lagi dengan Mas Didik. Anehnya, sekarang Mas Didik lah yang jatuh sakit. Sakitnya luar biasa, sampai Mas Didik tidak dapat bernapas, seperti orang yang ayan. Rupanya yang ditakutkan Pak Deno sudah datang, makhluk yang membawa saya dari pohon keres. Ternyata sudah tahu keberadaan saya, dan kabarnya itu adalah tiang kembar saya. Namun Pak Deno menjelaskan, belum bisa tiang kembar dirasuki bila belum akil balik. Dan semenjak itu, yang awalnya Mas Didik jauh lebih kuat daripada saya, kini jauh lebih lemah daripada saya, karena makhluk itu selalu ada di belakangku. Mas Akyat menceritakan kondisi itu dengan sangat teliti. Semua orang tegang, Bu De, Bu Lek, bahkan Mbak Nang, dan Mbah Ndok juga begitu. Pak Deno hanya duduk menghisap rokok, sementara Mas Didik dibawa ke kamar belakang. Saya dibiarkan sendiri karena kabarnya saya main dengan makhluk itu. Pak Haji Sana sudah tahu, karena keesokan harinya Bapak membawa saya ke rumahnya atas perintah Pak Deno. Pak Haji Sana hanya mengatakan agar membangun pagar kayu dari bambu kuning di teras rumah. Dulu makhluk itu sangat benci dengan bambu kuning. Bapak segera menuruti apa yang diperintahkan Pak Haji Sana. Sembari menunggu jalan, apa sebaiknya agar makhluk itu tidak mengikuti saya? Ada hal unik yang dulu ibu selalu ceritakan kepada saya. Waktu kecil, saya itu rewel. Tiap bapak berangkat narik becak, saya bakal nangis nggak berhenti-berhenti. Dan bahkan ibu sampai nyerah, harus bagaimana biar aku nggak nangis. Kalau bapak nggak narik, kami nggak ada uang buat makan. Akhirnya, cara itu satu-satunya. Saya diletakkan di pagar kuning, dan anehnya setiap saya ada di sana, saya seakan lupa bapak akan pergi narik, dan saya akan bermain di sana, seolah-olah ada yang menemani saya main. Sebenarnya yang menemani saya main adalah makhluk itu. Dia yang disebut Pak Deno tiang kembar saya. Tiap kali bertanya pada Mas Akyat seperti apa wujudnya, Mas Akyat tampak tidak mau membicarakannya. Jujur, saya sedikit ingat, tapi setiap saya udah hampir dapat wujudnya, saya langsung lupa. Yang saya ingat cuma pohon keres tempat makhluk itu tinggal. Karena kejadian waktu arisan keluarga itu,
Setahu saya, tidak ada yang dibawa oleh siapapun, melainkan saya lari mengikuti gantrung atau capung yang terbang menuju pohon keres itu. Mas Akyat hanya mengatakan bahwa Mas Didik semenjak saat itu tidak berani mendekatiku dan selalu ketakutan tiap melihatku. Untuk seorang anak yang berusia 16 tahun yang sudah terbiasa melihat makhluk seperti itu, tentu itu bukan hal yang biasa. Semengerikan apa makhluk itu? Namun, yang pertama tahu wujud makhluk itu adalah Mbah Gimon, tetangga saya, yang selalu mengamati ketika saya bermain di pagar bambu kuning. Kabarnya, makhluk itu mengasuh saya layaknya seorang ibu. Wujudnya menyerupai wanita dengan wajah tertutup rambut panjang. Panjang rambutnya sendiri sampai menyentuh tanah. Badannya bungkuk dengan tangan kurus dan kuku panjang. Mbah Gimon selalu memperhatikan saya. Namun, beliau tidak berani melakukan apa-apa karena kasus tiang kembar bukan kasus yang boleh ditangani oleh orang luar. Karena tiang kembar memiliki tingkat bukan sekedar diikuti oleh jin, melainkan ikatan bahwa jin itu sangat susah untuk diusir dan tentu saja mencelakai. Tidak hanya Mbah Gimon, hampir semua orang tua tahu keberadaan makhluk ini yang menetap di pagar bambu kuning. Biasanya ia hanya berdiri di sana, dan yang bisa melihatnya tidak berani menatapnya lama-lama, karena dulu matanya melihat dengan amarah. Namun setiap bermain dengan saya, wajahnya teduh, seperti ibu bertemu dengan anaknya. Semua orang Jawa tahu, tidak ada yang namanya tiang kembar yang mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, makhluk itu hanya sedang menunggu sampai saya benar-benar siap untuk menjadi jodoh bagi dirinya.